Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marcelina Daeng dari Prodi Pendidikan Ekonomi B dengan nomor NIM 18720500042. Di sini saya akan menjawab beberapa soal sebagai proyek UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Nah, yang pertama di sini jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, secara umum tujuan manajemen keuangan sekolah adalah agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Yang terakhir, meminimalisir penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Nah, fungsinya yaitu perencanaan. Fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depannya sesuai dengan ketersediaan anggaran. Yang kedua, pengendalian. Fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien, dan tidak efektif sebagaimana mestinya, dapat merugikan proses pelayanan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dokumen anggaran yang komprehensif bias mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya, sehingga tidak ada tupoksi yang ganda atau tidak ada urusan yang tidak teratribusi dengan baik ke semua lini dalam organisasi. Nah, yang selanjutnya, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Nah, pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan ekonomi, dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir perubahan atau inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk nantinya bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan kemandirian dan menjadi sumbangan dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebisaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Selanjutnya, menurut saudara, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan? Dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Nah, di sini indikator yang pertama yaitu keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ini ideal 75%. Yang ketiga, ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75%. Nah, faktor-faktornya ada faktor keluarga, faktor sekolah, lingkungan, fisiologis, dan psikologi. Nah, selanjutnya, menurut saudara, apa saja manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Nah, manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapat ilmu. Bagi individu, pendidikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Manfaat pendidikan juga membentuk diri yang baik dari kemampuan, keahlian, etika, dan akhlak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan menjadi sarana untuk membekali diri dalam menghadapi dunia bermasyarakat, karena
dunia bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan meliputi dari sosial, etika maupun adab. Nah, selanjutnya, menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Pendidikan yang efisien itu ialah yang mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber yang dibutuhkan dan yang ada atau tersedia, guna mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutu pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan dari suatu sistem pendidikan untuk mengalokasikan sumber-sumber pendidikan secara adil, sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mendayagunakan sumber-sumber pendidikan tersebut dan mencapai hasil-hasil yang optimal. Nah, segitu saja yang bisa saya paparkan. Maaf apabila masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.